Selamat siang semuanya. Jadi selamat datang di pertemuan keempat statistika dan probabilitas. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai teori probabilitas, yang mana itu akan mencakup mengenai termasuk teknik counting dan dalil bias. Jadi langsung aja di sini kita akan mempelajari yang pertama itu peluang. Peluang atau probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan acak. Nah, peluang ini dinyatakan dalam rentang nilai antara 0 hingga 1. Di mana kaidah nilai peluang itu 0 kurang dari sama dengan peluang A kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang itu akan selalu berada di tengah-tengah ini, nggak mungkin peluang bakal nilainya minus. Nah, secara matematis, peluang suatu peristiwa dapat dihitung dengan rumus seperti berikut, yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya kemungkinan kejadian A terjadi atau titik sampel yang termasuk dalam kejadian A dibagi banyaknya semua kemungkinan yang terjadi atau banyaknya titik sampel dari ruang sampel S. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya biar nggak pusing. Di sini ada contohnya untuk kalimat. Yang pertama, titik sampel dalam kejadian A yaitu sebuah keluarga mempunyai seorang anak laki-laki. Dia NA-nya atau titik sampel dalam A-nya itu 1. Kenapa? Berarti anak laki-laki. Kemudian yang S atau banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam ruang sampel ini, seorang anak bisa laki-laki atau perempuan. Ada 2 kemungkinan. Kalau yang A, sebuah keluarga mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi udah pasti keluarga itu punya 1 anak laki-laki. Tapi kalimat yang kedua, seorang anak bisa laki-laki atau perempuan. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, dari hal tersebut bisa kita pakai rumus peluangnya. Jadi tinggal titik sampel di kejadian A sama titik sampel dalam ruang sampel S. Jadinya 1/2 gitu. Nah, ini ada contoh berikutnya. Jadi untuk kejadian A, memenangkan pertandingan catur dengan lawan yang seimbang. Berarti dia titik sampelnya 1, karena dia memenangkan pertandingan catur dengan lawan yang seimbang. Menang, intinya kata kuncinya di sini, menang. Nah, kemudian di ruang sampel S-nya di sini bisa menang, kalah, atau remis dalam permainan catur. Berarti ada 3 kan? Kemungkinannya dia bakal bisa menang, bisa kalah, atau dia remis. Jadi ada 3. Jadi untuk nilai peluangnya itu 1/3 gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aksioma Kolmogorov. Jadi aksioma Kolmogorov ini ada 3 pernyataan. Yaitu aksioma pertama, peluang kejadian A akan selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian aksioma kedua, peluang kejadian S itu dia akan lebih besar sama dengan 1. Kemudian aksioma 3, jika A1, A2, hingga AN adalah kejadian-kejadian yang saling lepas atau tidak bisa terjadi bersamaan, maka ini rumusnya nih. Jadi P kejadian A1 digabung A2 digabung A dan seterusnya. Dan nanti ketemu hasilnya. Nah, di sini contohnya, yaitu mengenai pelantunan dadu. Nah, ini ada ruang lingkupnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kejadian A-nya itu, kejadian muncul angka genap dengan aksioma 3. Jadi kita hitung berapa peluang kejadian A ini dapat terjadi. Jadi tinggal ngikutin pakai rumus ini aja, digabung-gabungin. Kejadian muncul angka genap nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang genap yang apa aja? Ada 2, 4, dan 6. Jadi tinggal digabungin di sini. Jadinya peluang kejadian muncul A, peluang kejadian muncul 4, peluang ditambah peluang kejadian muncul 6. Jadi hasilnya 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 yang hasilnya adalah 1/2. Kenapa bisa 1/6? Nih, pelantunan dadu. Kalian kalau bayangkan dadu, setiap kalian ngelempar 1 kali dadu, dia cuma muncul 1 angka kan? Berarti dalam 1 kali pelemparan, kemungkinan angka A yang muncul itu tuh 1/6 gitu. Jadi tinggal ditambahin semuanya, hasilnya sama dengan 1/2. Kemudian selanjutnya kita ke kaidah penggandaan atau multiplication rule. Jadi kaidah ini menyatakan bahwa jika ada beberapa tahap dalam suatu kejadian dan setiap tahap memiliki sejumlah kemungkinan, maka total kemungkinan kejadian tersebut adalah hasil perkalian dari banyaknya kemungkinan di setiap tahap. Jadi biar gak pusing, langsung aja kita masuk. Nah, ini dia rumusnya. Nih, jika suatu kejadian terdiri dari tahap dan tahap ke I memiliki
NI kemungkinan, maka total kemungkinan tersebut adalah N1 dikali N2 dikali NR. Jadi pokoknya tinggal dikali-kali aja gitu. Yang penting kalian paham, ngerti gimana permasalahannya. Nah, ini ada contohnya. Tentukan banyaknya outcomes atau hasil dari percobaan pelemparan sebuah dadu dan diikuti oleh pelantunan sebuah koin. Jadi bayangin kalian punya dadu, terus kalian ada koin. Pertama-tama kalian harus ngelempar dadu, kemudian kalian harus ngelempar koin. Nah, dalam hal ini M sama dengan 6. Kenapa? Karena dalam satu dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan yang bakalan muncul. Kemudian koin N-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena koin, kalau kalian perhatiin misalnya 500 rupiah. Kemungkinan muncul tuh antara angka sama gambar kan. Angka itu 500, gambarnya Garuda. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, jadi kalau dengan kaidah penggandaan banyaknya outcomes, bisa kita hitung tinggal 6 dikali 2. Hasilnya 12. Ketemu kan? Mudah. Yang penting kalian bisa paham. Nah, ini ada contoh 2. Oh ya, ini buat gambaran kenapa bisa ketemu hasilnya 12. Kayak nih. Ini tahap 1 ini dadunya, baru setelah itu kalian lanjut untuk melempar koinnya. Gitu, nanti ketemu hasilnya gini. Dan kemudian kita lanjut ke contoh 2. Nih, berapa banyaknya nomor kendaraan yang berbeda bila dua nomor pertama terdiri atas 2 huruf dan 4 nomor kendaraan kedua terdiri atas 4 angka. Nah, bagi kalian yang mau nilai plus, bisa dijawab contoh nomor 2 ini. Nanti tinggal kirim aja jawabannya buruan cepet-cepetan ke grup. 1 orang pertama ya. Kemudian lanjut untuk permutasi. Jadi konsep dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara menyusun atau mengatur objek dalam urutan tertentu. Nah, permutasi ini memperhatikan urutan, artinya susunan ABC dianggap berbeda dengan susunan BAC. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, Jonathan suka membaca manga dan ia membeli 3 buah manga. Berapa banyak cara Jonathan menyusun 3 manga yang berbeda di raknya? Nah, ini untuk permutasi dari N objek yang berbeda. Nih, objeknya ada 3 objek berbeda kan? Ada One Piece, ada Attack on Titan, ada Demon Slayer. Jadi kita pakai rumus ini, Pn, N, di mana N itu bakal kita jadiin kayak gini nih, N faktorial. 3 pangkat 1 itu 3 pangkat 1. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya 6 cara. Gitu. Kemudian di sini ada permutasi R objek dari N objek. Nah, di sini ada rumusnya tuh Pn, R. Dengan F faktorial dibagi N dikurang R, baru difaktorialin. Nah, di sini langsung masuk aja ke contohnya biar nggak pusing. Nah, dari 4 orang, Levi, Aaron, Arwin, dan Jen, berapa banyak cara memilih ketua pasukan dan wakilnya? Pokoknya tinggal kalian masukin aja ke dalam permutasinya, ke dalam rumus permutasi ini. Nih, P-nya 4,2. Kenapa 4? Karena ada 4 orang. Dan kenapa 2? Karena dia disuruh memilih ketua pasukan dan wakil. Jadi disuruh memilih 2 posisi. Jadinya 4,2. Jadi di sini tinggal masukin aja. N-nya itu ada 4. 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 baru difaktorialin. Jadinya 24 bagi 2 sama dengan 12 cara. Nah, di sini nomor 3. Di sini ada permutasi dengan unsur yang sama. Jadi contohnya, Anda memiliki 12 analis sistem dan Anda ingin menugaskan 3 analis untuk pekerjaan 1, 4 analis untuk pekerjaan 2, dan 5 analis untuk pekerjaan 3. Dalam berapa banyak cara berbeda Anda dapat membuat tugas ini? Nah, di sini kita mulai sesi memanaskan otak. Nah, dalam contoh ini K-nya sama dengan 3, karena ada 3 pekerjaan yang berbeda kan. Ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3. Nah, untuk N-nya ada 12, yang mana N1-nya tuh ada 3 nih, 3 analis. N2-nya tuh ada 4 analis. Dan N3-nya ada 5 nih, 5 analis untuk pekerjaan 3. Jadi dengan demikian, banyak cara berbeda untuk menetapkan analis sistem untuk pekerjaan ini. Nah, tinggal kita masukin aja. N-nya berapa? Ada 12. Karena totalnya tadi ada 12 kan?
kemudian dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial. 12 ini dari ini nih. 12 analis sistem keseluruhannya. Nah, pekerjaan 1 yang dibutuhin analisnya berapa? 3 analis. Pekerjaan 2 yang dibutuhin analisnya berapa? 4 analis. Pekerjaan 3 yang dibutuhin analisnya ada berapa? Ada 5 analis. Jadi tinggal difaktorialin, masukin ke dalam rumus kayak gini, dan bakal ketemu hasilnya yaitu 27.720 cara. Kemudian selanjutnya permutasi siklis. Ini udah banget sih, kalian pasti udah belajar permutasi kayak gini pas waktu belajar mau SNBT kan. Nah, di sini contoh soalnya ada Levi, Erwin, Jen, dan Eren ingin mengadakan rapat darurat. Nah, dalam ruangan rahasia tersebut terdapat meja bundar. Berapa banyak cara susunan posisi tempat duduknya? Nih, rumusnya tinggal n kurang 1 difaktorialin. N-nya ada berapa? Ada 4. Karena ada Levi, Erwin, Jen, dan Eren. Tinggal dikurangin 1, jadinya 3. Baru difaktorialin. Jadi hasilnya ketemunya 6 cara. Kemudian selanjutnya ada permutasi dengan perulangan. Nah, di sini n dipangkat r. Jadi ada contoh soalnya, berapa banyak kata sandi 2 digit yang dapat dibuat dari angka 0, 1, dan 2. Di sini 0, 1, dan 2 maksudnya. Jadi tinggal kita masukin ke rumusnya, ini ada 1, 2, 3 kan kalau dihitung nih. Ada 0, 1, 2, berarti ada 3 angka. Jadi tinggal dimasukin aja 3 pangkat R. Karena dia ada 2, kenapa dipangkatin 2? Karena dia butuh sandi 2 digit dan dari 3 angka. Jadi tinggal 3 dipangkatin 2 sama dengan 9 cara. Nah, bagi mau yang nilai plus lagi, kalian bisa tulisin sandi apa aja dari 0, 1, 2 ini, dijabarin. Jadi untuk nilai plus yang pertama itu yang tadi di sini. Bentar kelewatan. Nah, di sini contoh 2 yang ini untuk nilai plusnya, aku kasih warna merah aja buat yang mau nilai plus. Nah, itu yang dimerahin, contoh-contoh yang dimerahin itu buat nilai plusnya. Sama yang ini udah ketemu nih jawabannya, tapi tolong dijabarin apa aja sandi-sandinya. Kemudian lanjut, ada permutasi, pasti ada kombinasi. Nah, bedanya kombinasi dengan permutasi, kalau permutasi dia memperhatiin urutan, tapi kalau dikombinasi dia tuh menghitung banyaknya cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi artinya susunan ABC itu dianggap sama dengan BAC. Jadi kombinasi ini sering digunakan dalam masalah pemilihan, pengelompokan, atau pengambilan sampel. Jadi kombinasi juga ada macam-macam sama kayak permutasi. Yang pertama ada kombinasi umum. Nah, ini jika ada n objek dan kita ingin memilih r objek, maka rumusnya begini nih. CNR ini rumus kombinasi yang paling umum. Nih, contohnya dari 5 karakter, berapa banyak cara memilih 2 karakter? Tinggal dimasukin aja. Kan dari 5 kita disuruh milih 2, jadi 5,2. Jadi tinggal masukin rumus. N-nya ada 5 karena ada 5 karakter. Kemudian disuruh pilih 2, berarti R-nya 2. Kita tinggal dimasukin ke rumus, ketemu deh hasilnya 10 cara gitu. Kemudian selanjutnya ada kombinasi dengan pengulangan. Jadi ini kombinasi di mana objek boleh dipilih lebih dari sekali dengan pengulangan. Nah, ini rumusnya nih. Jadi N ditambahin R dikurang 1 dikomain R baru bisa dihitung pakai rumus kombinasi yang biasa. Nah, di sini ada contohnya dari 3 jenis buah, apel, jeruk, mangga, berapa banyak cara memilih 2 buah dengan pengulangan. Tinggal dimasukin hasilnya dan ketemu 6 cara. Nah, bagi kalian yang mau nilai plus, bisa tolong selesain ini. Ini udah ketemu kan nih 6 cara. Tapi kalian kasih cara lebih panjangnya lagi. Kan ini kan cuma C4,2, belum dihitung pakai rumus umum diginiin kan. Nah, tolong dihitung. Kemudian ininya belum kita merahin dulu. Lanjut di sini kombinasi dengan pembatasan. Jadi kombinasi ini ada syarat atau batasan tertentu dalam pemilihan objek. Ini contoh soalnya. Dari 5 karakter ada Xiao, Zhongli, Lumin, Ether, dan Al-Haitam. Berapa banyak cara memilih 3 karakter dengan syarat Xiao harus masuk. Nah, itu batasannya, Xiao-nya harus masuk. Dia kan disuruh milih 3 karakter, tapi syaratnya Xiao harus masuk. Berarti sisa 2 dong. Nah, jika Xiao harus dipilih, maka kita hanya perlu memilih 2 dari 4 karakter lagi.
Jadi tinggal pakai rumus umumnya C 4,2, jadi ketemu hasilnya bakal 6 cara. Kemudian ini ada contoh soal HOTS yang bakal keluar. Di sini ada contohnya, seorang programmer komputer harus memilih 3 pekerjaan di antara 5 pekerjaan dalam daftar tunggunya. Nah, jika tanpa sepengetahuan programmer, pekerjaan tersebut bervariasi dalam jangka waktu pemrograman yang dibutuhkan. Nah, berapa peluang bahwa A, programmer memiliki 2 pekerjaan yang memerlukan waktu paling sedikit, B, programmer memilih 3 pekerjaan yang membutuhkan waktu paling banyak. Jadi di sini kita disuruh cari peluang programmernya pilih 2 pekerjaan yang perlu waktu paling sedikit, sama programmernya milih 3 pekerjaan yang membutuhkan waktu paling banyak. Nah, di sini kita harus fokus untuk memahami soalnya. Tadi kan, jadi kita nyatain dulu atau definisi pekerjaan yang tersedia dengan simbol J1, J2, J5. Tadi di sini dibilangnya ada 5 pekerjaan kan, jadi kita buat J1 untuk pekerjaan 1, J2 untuk pekerjaan 2, dan seterusnya. Di mana J1 ini pekerjaan dengan waktu terpendek dan J5 itu adalah pekerjaan dengan waktu terpanjang. Jadi kita tinggal pakai rumus kombinasi umum aja. C5 ininya 3. Kenapa C5 3? Karena dari 5 pekerjaan kita disuruh milih 3 pekerjaan dulu. Jadi ketemu hasilnya 10. Nah, ke 10 kejadian sederhana tadi kita buat jadi table kayak gini. Karena setiap kemungkinan kejadian memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, maka peluang dari masing-masing 10 kejadian sederhana adalah 1/10. Karena kan masing-masing 1. Nah, berapa banyaknya kemungkinan kejadian itu ada 10, jadi tinggal aja 1/10. Tapi itu belum selesai, ada lanjutannya lagi. Nah, di sini setelah ketemu hasilnya 1/10, kita definisiin peristiwa A dan B-nya. Jadi A, programmer memilih 2 pekerjaan yang memerlukan waktu paling sedikit. B, programmer memilih 3 pekerjaan yang memerlukan waktu paling banyak. Jadi peluang A-nya tinggal P J1, J2, J3 ditambah P J3, J2, J4 ditambah J1, J2, dan J5. Jadi tinggal ketemu hasilnya 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10, hasilnya 3/10. Kemudian lanjut, untuk peluang B-nya memiliki 3 pekerjaan yang memerlukan waktu paling banyak. Waktu paling banyak kan udah pasti 3, 4, 5. Karena itu kan semakin besar angka ininya, semakin paling banyak waktu yang dihabisin. Dan itu hasilnya 1/10. Jadi untuk hasil peluang A dan peluang B-nya itu 3/10 dan 1/10. Kemudian kita masuk ke aturan penjumlahan. Kita harus tetap fokus ya. Nah, di sini aturan ini menyatakan bahwa jika ada beberapa kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, maka total kemungkinan kejadian tersebut adalah jumlah dari kemungkinan masing-masing kejadian. Nah, ini rumusnya. Ini penting banget untuk bisa kalian pahamin dan hafalin. Nah, jika terdapat 2 sembarang kejadian A dan B, maka untuk itu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A digabung B ditambah peluang kejadian A irisan B. Nah, beginilah rumusnya. Pasti seputar ini bakal dibolak-balik terus gitu. Nah, ini masuk aja ke contoh soalnya biar nggak pusing. Di perumahan Raja Basa Permai terdapat 200 keluarga, 90 diantaranya berlangganan koran Radar Lampung, 65 berlangganan Kompas, dan 20 berlangganan kedua koran tersebut. Nah, ini untuk diagram Venn-nya. Nih, Radar Lampung yang berlangganan nah, cara ngebuat diagram Venn itu kita membentuk kotak dulu. S ini untuk semestanya. Di sini disebutin 90 diantaranya berlangganan koran Radar Lampung. Kemudian 65 berlangganan Kompas dan 20 berlangganan kedua koran tersebut. Jadi pertama-tama kita bentuk 2 lingkaran. Lingkaran kiri untuk Radar Lampung, lingkaran kanan untuk Kompas. Nah, kalau udah ngebuat lingkaran kayak gini, kita pertama-tama tuh isi dulu irisannya. Irisannya tuh 20. Berarti kalau 90 di sini dikurangin 20 hasilnya 70. Dan yang ini 65 dikurangin 20 hasilnya 45. Nanti ketemu hasilnya. Nah, sisanya kenapa di luar sini ada 65? Nanti yang 70 ditambah 20 ditambah 45 ini dijumlahin. Lalu 200 keluarga ini dikurangin hasil penjumlahan ini semua dan ketemu hasilnya 65. Berarti ada 65 keluarga yang tidak berlangganan koran. Nah, itu baru cara ngegambar diagram Venn-nya. Ini baru contoh soal sungguhnya nih. Jika suatu saat bertemu dengan salah seorang keluarga perumahan tersebut,
berapa peluang keluarga tersebut berlangganan radar atau kompas. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus yang ini nih. Nih, take peluang kejadian A digabung peluang kejadian B. Karena dia berapa peluang keluarga tersebut berlangganan radar atau kompas. Jadi kita pakai yang rumus ini. Dimasukin aja. Di sini kita simbolin R sama K. Kalau R itu untuk radar, K itu untuk kompas. Jadi untuk peluang radarnya itu 90/200. Kenapa? Nih di sini. Radarnya ada 90, 200 kenapa? Karena ada banyak keluarga itu ada 200. Ditambah peluang kejadian kompasnya, berlangganan kompas. Di sini jadi pakai yang 65 dibagi 200. Kemudian dikurangin R irisan K, berarti 20. Jadi tinggal 20/200, tinggal dihitung deh. 90 tambah 65 dikurang 20. Hasilnya ketemu 135/200. Tinggal dihitung, ketemu hasilnya 0,675. Jadi itu peluangnya. Kemudian lanjut ada komplementari. Komplementer atau komplement dalam probabilitas adalah konsep yang berkaitan dengan kejadian yang tidak terjadi. Biasanya itu dilambangkan dengan A, di atas itu ada garis strip gini, atau A ada tanda petik atas 1 di kanannya. Nah, ini rumusnya. Jika A suatu kejadian, maka peluang kejadian komplement A adalah nih, sama dengan 1 dikurangin peluang kejadian A. Nah, ini contoh soalnya, Mas, langsung aja. Dalam sebuah kotak, terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru. Jika 1 bola diambil secara acak, berapa peluang bola yang terambil bukan merah? Nih, kita lihat lagi. Pertama-tama untuk peluang ini emang agak sulit, tapi kalau kalian paham dan tahu logikanya pasti mudah. Di sini ada 4 bola merah dan 6 bola biru. Berarti total bolanya ada 10. Kita diminta berapa peluang bola yang terambil bukan merah. Jadi kalau A sama dengan peluang terambil bola merah, maka A komplementnya peluang terambil bola bukan merah. Jadi tinggal gini aja, kalau yang terambil bola merah kan berarti 4/10. Karena ada 4 bola merah dan dari 10 total bola. Jadi tinggal peluang kejadian A itu 4/10, yaitu sama dengan 2/5. Tinggal dimasukin ke rumus komplement. 1 dikurangin peluang kejadian A. Jadi tinggal 1 dikurangin 2/5, ketemu deh hasilnya 3/5. Nah, sekian. Selanjutnya akan dilanjutin sama Kak Chelsea. Nah, selanjutnya itu adalah kejadian yang saling bebas atau independen. Kejadian yang bebas atau independen adalah 2 atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi artinya, kejadian pertama tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian kedua. Nah, ini rumusnya. 2 kejadian A dan B dalam S disebut bebas jika peluang A irisan B atau A bersamaan dengan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika A dan B bebas, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A, asalkan peluang B lebih dari 0. Nah, coba kita buktiin rumus ini. Peluang A bersyarat B itu kalau kita jabarin, dia adalah peluang A irisan B per peluang B. Ini rumus peluang bersyarat. Nah, peluang A irisan B itu kita juga udah tahu rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Kalau kita jabarin lagi, peluang A dikali peluang B per peluang B. Nah, kalau peluang B-nya lebih dari 0, berarti ini bisa langsung kita bagi dong peluang B-nya ini. Nah, kalau peluang B-nya ini sama-sama kita bagi, hasilnya adalah 1. 1 dikali peluang A adalah peluang A itu sendiri. Nah, itu terjadi karena peluang A dan B ini saling bebas dan peluang B-nya lebih dari 0. Lalu yang kedua itu adalah kejadian mustahil atau kejadian 0. Dan kejadian A selalu bebas. Kejadian mustahil selalu bebas dengan kejadian manapun. Mau itu kejadian A, kejadian B, kejadian C, sampai kejadian Z pun. Kalau dia itu sama kejadian mustahil dipasangin, pasti dia itu selalu bebas. Karena peluang 0 irisan A sama dengan peluang 0 dikali peluang A. Kalau 0 dikali apapun itu hasilnya 0.
Jadi hasilnya adalah 0 atau nggak ada. Jadi dia selalu bebas. Lalu yang ketiga itu kejadian S bebas dengan setiap kejadian A dalam S. Ini bukan kejadian A aja, mau itu kejadian B juga, kejadian C, kejadian Z pun. Kejadian S ini akan saling bebas. Kenapa? Karena kalau kita jabarin rumusnya, peluang S irisan A sama dengan peluang S dikali peluang A. Peluang A itu kan pasti berada dalam S. Jadi yang beririsan S sama A itu pasti beririsan di A itu sendiri. Sehingga peluang A sama dengan 1 dikali peluang A. Nah, kalau dia 3 kejadian, misalnya kejadian A, B, dan C di dalam S, itu disebut saling bebas jika memenuhi 4 syarat berikut ini. 4 syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu, biar kejadian itu bisa kita sebut kejadian yang saling bebas. Kalau salah satu aja dari keempat ini nggak terpenuhi, itu berarti bukan kejadian yang saling bebas. Ini sebenarnya adalah rumus masih sama dengan rumus yang di awal. Tapi ini ke semuanya. Pertama, A irisan B kita cari dulu, terus kita cari juga A irisan C, kita cari juga B irisan C. Nah, habis itu kita cari semuanya A irisan B irisan C gitu. Kita ke contoh soal aja biar nggak pusing. Contohnya, sebuah kantung berisi 4 tiket dengan nomor seri 111, 221, 212, dan 122. Tiket diambil secara acak. Kejadian A ke I adalah terambil nomor seri dengan angka 2 pada digit ke I. I sama dengan 123. Periksa apakah kejadian A1, A2, dan A3 merupakan kejadian yang bebas. Nah, langkah pertama yang kita lakuin apa? Kita harus cari A1, A2, A3-nya itu apa. Nah, gimana cara carinya? Nih, ini kan udah diketahui nih. Kejadian AI adalah terambil nomor seri dengan angka 2 pada digit ke I. Berarti kalau dia A1, itu terambilnya angka 2 pada digit ke 1. Digit 1 yang ada angka 2 yang mana? Yang ini kan, 221 sama 1212. Nih. Kalau kejadian A2 berarti digit keduanya adalah angka 2. Yang mana nih yang digit keduanya angka 2? Ini kan 221 sama 122. Nah, terus lanjut lagi. A3-nya itu berarti digit ketiganya itu angka 2. Digit ketiganya angka 2 yang mana? Yang ini kan, 212 sama 122. Nah, berdasarkan rumus peluang, kita cari dulu nih peluang A1, A2, A3-nya. A1-nya itu 2/4. Kenapa 2/4? Ini kan sampelnya yang beririsan. Ini kan sampelnya itu 2. S-nya itu 4. Kenapa 4 nih? Lihat nih, 1, 2, 3, 4 kan? Jadi 2/4. Ini peluang A2 juga kita cari nih. Ada berapa sampel A2-nya? 2, berarti 2/4 juga. Gitu juga sama A3 juga 2, berarti 2/4 juga. Baru kita cari kejadian A1, A2, A3 apakah sesuai dengan keempat syarat ini. Kita mulai dulu dari syarat pertama. Syarat pertama itu A1 beririsan dengan A2. Coba kita cari ya, A1 sama A2. Beririsan di mana? Beririsan di sini kan, di sampel yang ini. Tapi cuma satu sampel, yang ini kan enggak. Berarti dia itu cuma 1. N-nya itu cuma 1. Per S-nya ada berapa? S-nya tadi 4 kan, berarti peluang A1 irisan A2 itu adalah 1/4. Nah, kalau udah dapat 1/4, kita cari nih yang di sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu peluang A1 dikali peluang A2. Jadi peluang A1 kan 2/4, peluang A2 juga 2/4. Jadi 2/4 dikali 2/4 sama dengan 4/16. 4/16 itu kalau kita
sederhanain itu jadi 1/4. 1/4 ini 1/4. Hasil ini juga 1/4. Jadi dia sama. Karena sama itu terpenuhi. Kita lanjut ke syarat kedua. Syarat keduanya A1 irisan A3. Kita lihat lagi. A1 sama A3 beririsan di mana? Beririsan di 212 kan? 212. Nggak ada lagi kan? Cuman di sini kan? Berarti cuma satu nih beririsannya. Kita cari lagi. Peluang A1 dikali peluang A3 bener nggak? Juga 1/4. Nah, dapat juga hasilnya nih. 4/16. 1/4. Jadi dia juga terpenuhi. Kita lanjut ke syarat ketiga. Syarat ketiga, A2 irisan A3. Kita coba cek lagi. A2 sama A3 yang mana yang beririsan? Yang ini kan, 1, 2, 2. Ada lagi nggak? Nggak ada, berarti cuma 1. Kalau dia 1, berarti juga 1/4 peluang A2 irisan A3-nya. Kita cari peluang A2 dikali peluang A3 itu juga 1/4 enggak? Nah, di sini kita lihat hasilnya juga 1/4. Karena sama-sama jadi dia terpenuhi. Karena ini sama dengan ini jadi terpenuhi. Kita lanjut ke syarat keempat. Syarat keempat itu kita lihat semuanya, semua kejadiannya. A1, A2, A3 kita lihat. Coba kita lihat di sini. Mana yang sama-sama beririsan semua? Kalau kita lihat di sini, nggak ada ya. Ini adanya di sini, tapi nggak ada di sini. Ini ada di sini, tapi nggak ada di sini. Berarti nggak ada yang beririsan. Irisannya itu sama dengan 0 atau sama dengan 0. Oke. Udah dapat nih kita hasilnya 0. Kita lihat apakah dia sama. Kalau dia sama berarti dia terpenuhi. Tapi kalau dia nggak sama berarti dia nggak terpenuhi. Kalau kita lihat peluang A1, A2, A3 itu 2/4, 2/4, 2/4. Kalau kita kaliin hasilnya 8/64. Bukan 0 kan? Berarti dia nggak sama. Dia tidak terpenuhi. Karena syarat 4 tidak terpenuhi, maka kejadian A1, A2, dan A3 itu terambil nomor seri dengan angka 2 pada digit ke I sama dengan 1, 2, 3, bukan merupakan kejadian yang bebas. Gitu. Nah, ini contoh soal. Contoh soalnya, S sama dengan 1 sampai 12, A sama dengan 1 sampai 6, B sama dengan 4 sampai 9, C sama dengan 5 sampai 12. Kalau kita dikasih soal kayak gini, pertama yang kita lakuin adalah cari peluang A, peluang B, peluang C. Di sini peluang A-nya 1/2. Kenapa? Peluang A itu kan 1 sampai 6. Kalau kita lihat di sini ada 6 sampel. Sedangkan S itu ada 12 sampel. Berarti 6/12. 6/12 sama dengan setengah. Kalau yang B juga gitu. Ini juga ada 6 sampel. Berarti 6/12. Dapatnya 12. Kalau ini C itu ada 8 sampel. 8/12 itu hasilnya 2/3. Jadi peluang C itu 2/3. Kita cari syarat pertama. Pertama itu peluang A irisan B. Coba kita lihat di sini A sama B mana yang sama? Yang ini kan. Berarti yang sama itu ada 3 sampel. 3/12 sama dengan 1/4. Jadi peluang A irisan B itu 1/4. Baru kita coba buktiin peluang A dikali peluang B setengah dikali setengah itu hasilnya 1/4. Jadi dia terpenuhi. Karena sama-sama 1/4. Ini 1/4, ini 1/4. Lanjut ke syarat kedua. A irisan C. Kita lihat dulu A irisan C. A irisan C itu ada di angka 5 sama angka 6. Cuman ada di 2 sampel. Berarti 2/12 sama dengan 1/6. Apa
Kita buktiin apa peluang A kali peluang C juga 1/6. Berarti peluang A itu kan setengah, peluang C itu 2/3. 1/2 dikali 2/3 itu 2/6. 2/6 tuh kalau kita kecilin lagi itu sama dengan 1/3. Jadi nggak sama ya sama ini. Karena tidak sama berarti dia itu tidak terpenuhi. Dari sini aja kita udah tahu kalau kejadian ini merupakan kejadian yang tidak saling bebas. Tapi kita cari aja syarat ketiga sama keempatnya supaya kita bisa dapat kesimpulan. Syarat ketiganya itu peluang B irisan C. Lihat nih di sini peluang B irisan C yang mana? 6, 7, 8, 9. Ada 4 kan? 4 sampel. 4, bentar dulu, berapa nih? 5 sampel nih. 5, 6, 7, 8, 9. 5 sampel. 5/12 itu coba kita buktiin. Peluang B dikali peluang C itu 5/12 enggak? Kalau di sini peluang B itu setengah, peluang C itu 2/3. 1/2 dikali 2/3 itu 2/6. Enggak sama, jadi juga tidak terpenuhi. Syarat ketiga juga tidak terpenuhi. Nah, lanjut kita ke syarat keempat. Nih, syarat keempat itu yang beririsan di sampel 4, 5, 6. Nih, 4, 5, 6. Oh, enggak. Cuman di 5 sama 6. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Berarti ada 2 sampel. 2/12 sama dengan 1/6. Tuh. Peluang A irisan B irisan C sama dengan 1/6. Apakah yang di sini juga 1/6? Kita buktiin dulu. Peluang A 1/2, peluang B 1/2, peluang C 2/3. Kalau kita kaliin jadinya 2/12. 2/12 kalau kita sederhanain itu sama dengan 1/6. Jadi syarat keempat ini terpenuhi. Jadi kesimpulannya itu karena syarat nomor 2 sama nomor 3 ini nggak terpenuhi, maka kejadian A, B, dan C bukan merupakan kejadian yang saling bebas. Aduh, ada kereta. Nah, ini ada contoh. Contohnya ini untuk poin plus. Poin plus ya. Ini soalnya mirip sama soal yang ini. Coba siapa yang bisa jabarin semua syarat-syaratnya dan kasih kesimpulan apakah kejadian itu saling bebas atau bukan. Jawab di grup ya. Siapa cepat dan benar dia dapat poin plus. Lanjut kita ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat bahwa kejadian lain sudah terjadi. Ini rumusnya. 2 kejadian A dan B dalam S dengan peluang A lebih dari 0, peluang B terjadinya bila kejadian A sudah diketahui terjadi. Jadi kalau peluang B bersyarat A itu, peluang B ini terjadi hanya jika peluang A-nya udah terjadi. Nah, rumusnya itu adalah peluang A irisan B per peluang A. Jika peluang A lebih dari 0. Ini sama dengan kejadian bebas tadi. Karena kejadian saling bebas itu ngambilnya asalnya rumusnya itu dari juga peluang bersyarat. Ini contohnya, kita langsung ke contoh aja. Sebuah pengolah data tertarik dengan kejadian bahwa sebuah perintah akan segera diproses setelah pengajuan. Kejadian ini merupakan gabungan dari 2 kejadian. Yang pertama, yang A, komputer berfungsi, lalu B, perintah akan segera diproses. Berdasarkan informasi yang ada, pengolah data percaya bahwa peluang komputer akan berfungsi pada waktu tertentu sebesar 0,90.
dan bahwa peluang perintah akan segera diproses setelah pengajuan diberikan jika komputer berfungsi adalah 0,05. Tentukan peluang bahwa perintah yang dikirim akan segera diproses. Jadi yang disuruh dia nentuin itu peluang bahwa perintah yang dikirim akan segera diproses. Tentukan peluang A irisan B. Ini yang ditanya. Nah, berdasarkan cerita ini, kita bisa dapat peluang B bersyarat A-nya itu adalah 0,90. Kenapa? Nih, sini ada nih, peluang komputer akan berfungsi pada waktu tertentu adalah sebesar 0,90. Berarti peluang B bersyarat A-nya adalah 0,90. Dan bahwa peluang perintah akan segera diproses setelah pengajuan diberikan jika komputer berfungsi. Berarti ini adalah A. A-nya adalah 0,05. Nah, berapa peluang yang ditanya adalah berapa peluang A irisan B-nya. Nah, dari sini bisa kita lihat nih. Kalau kita lihat 0,90 dikali 0,05 itu hasilnya adalah 0,045. Kalau masih ragu, coba dikaliin aja 0,045 per 0,05. Benar nggak hasilnya 0,90? Benar kan? Berarti jawaban kita ini benar. Jadi peluang bahwa perintah yang dikirim akan segera diproses sebesar 0,045. Oke, kita lanjut. Aturan penggandaan untuk peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu aturan penggandaan dalam peluang bersyarat digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan dengan menggunakan peluang bersyarat. Bentar. Nih rumusnya. Bila peluang A lebih dari 0, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A, sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Bila suatu percobaan dilakukan secara bersekuen atau bertahap, misal ada 2 tahap, maka kejadian A berasosiasi dengan tahap pertama dan kejadian B berasosiasi dengan tahap kedua. Pusing kan? Ayo kita ke contoh aja. Misalkan dalam kotak ada 6 chip yang baik dan 2 chip yang rusak. Kemudian diambil secara acak 2 chip tanpa pengembalian. Tentukan kedua chip tersebut dalam kondisi baik. Nah, kita cari dulu nih. Kita tulis dulu yang diketahuinya. A chip pertama baik, B chip kedua baik. Ini terjadi penggandaan kan? Rumusnya itu peluang 2B atau nih. Pertanyaannya itu diambil secara acak 2 chip tanpa pengembalian. Tentukan kedua chip tersebut dalam kondisi baik. Kondisi baik itu kan si B, kedua baik. Jadi yang kita cari adalah peluang 2B. Peluang 2B sama dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Kenapa peluang B-nya bersyarat A? Karena B itu adalah
chip kedua. Berarti chip kedua bisa diambil kalau udah ada chip pertama, bener kan? Nah, sama dengan 6/8 dikali 5/7. Si peluang A-nya berapa? Peluang A-nya 6/8. Kenapa 8? Karena 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, ini 5/7. Itu kenapa? Itu berarti peluang B irisan A per peluang B. Peluang B sama A-nya apa yang beririsan? Coba. Apa dijadiin nilai plusnya? Udah lama. Ya udah, ini coba dijabarin. Aduh, mana dia tadi? Nih. Coba ini siapa yang bisa jabarin? Biar nggak lama durasinya. Ini ya, siapa yang bisa jabarin di grup? Nilai plus. Lanjut. Kaidah Bayes. Kaidah Bayes itu apa? Ini adalah kaidah Bayes. Kaidah Bayes itu peluang AI bersyarat B. Peluang AI bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat AI dikali peluang A per jumlah J sama dengan dari 1 sampai N. Peluang dari peluang B bersyarat A ke J dikali peluang A ke J. Nah, ini ribet ya, ribet banget rumusnya. Ini bisa disingkat jadi peluang B. Nah, kok bisa, Kak? Nih jabaran rumusnya. B itu A1 irisan B gabungan A2 irisan B gabungan A3 irisan B sampai AN irisan B. Ini loh di gambarnya nih. Gabungan kan? Digabung ini, digabung ini, digabung ini, digabung ini, S itu di luar ini. Dimana A1 irisan B, A2 irisan B, A3 irisan B, sampai AN irisan B adalah saling terpisah. Sehingga, ini kalau kita cari, ini pasti saling terpisah. Jadi, sehingga peluang B sama dengan peluang A1 irisan B ditambah peluang A2 irisan B tambah peluang A3 irisan B sampai AN irisan B. Nah, dari definisi ini tadi dan definisi kejadian bersyarat dapat kita simpulkan kayak gini. Peluang A ke J irisan B sama dengan peluang rumus yang ini nih. Peluang B bersyarat A ke J dikali peluang A ke J. Dengan demikian PB sama dengan dibacain peluang A1 beririsan B tambah peluang A2 beririsan B, A3 irisan B, dan seterusnya sampai A ke N. Nah, ini kalau kita jabarin jadi ini, terus jadi ini, jadi ini. Nah, kan sama kan rumusnya ya, nih. Sama rumusnya ya. Nah, jumlah dari semua-semuanya. Jadi, ini tuh bisa kita singkatin aja. Jadi, peluang B. Oke, paham kan dari mana datang PB-nya ini? Nah, kita langsung aja ke contohnya. Peluang H bersyarat A itu 2/3. Peluang H bersyarat B itu 1/2.
Bila dipilih secara acak salah satu wadah, kemudian diambil satu bola secara acak dari wadah yang terpilih. Jika yang terambil adalah bola berwarna hitam, maka peluang bola tersebut berasal dari wadah A adalah dari sini bisa kita lihat nih. Peluang bola tersebut berasal dari wadah A, bersyarat warnanya hitam. Maka ini P A bersyarat H sama dengan, kita jabarin tadi rumusnya apa kalau peluang bersyarat. Itu A irisan H per peluang H. Dari rumus juga dari definisi ini kita ketahui bahwa di sini kita balikin. Kalau kita mau nyari peluang A irisan H, berarti ini peluang H-nya pindah ke kiri. Jadi peluang H dikali peluang A bersyarat H. Makanya dia jadi ini nih. Sehingga peluang A bersyarat H sama dengan peluang H bersyarat A dikali peluang A per H. H sama dengan H irisan A digabung H irisan B. Peluang H sama dengan peluang H irisan A ditambah peluang H irisan B. Ini karena peluang H irisan A sama peluang H irisan B-nya nggak ada juga yang beririsan. Sama dengan 0, makanya kita pakai yang ini rumusnya. Maka kita dapat peluang A bersyarat H sama dengan peluang H bersyarat A dikali peluang A per peluang H ini kan. Nah, peluang H tadi udah kita jabarin. Peluang H itu adalah peluang H irisan A ditambah peluang H irisan B. Ini dia. Nah, peluang H irisan A ini tadi juga udah kita cari bahwa dia itu sama dengan peluang H bersyarat A dikali peluang A. Ini dia. Nah, gitu juga peluang B karena rumusnya pasti sama. Nah, kalau udah dapet ini, tinggal kita masukin nih ke rumus yang udah kita ketahui. Peluang H bersyarat A itu berapa? Nih, 2/3. Berarti 2/3 di sini. Peluang A berapa? A-nya 1. A sama B berarti S-nya ada 2. Berarti 1/2 kan? 1/2. Ini juga nih peluang H bersyarat A 2/3 dikali peluang A 1/2. Peluang H bersyarat B-nya 1/2. 1/2 dikali peluang B-nya juga 1/2. Ini dikali sama ini dikali jadi 1/3, ini dikali jadi 7/12. Terus dibagi dapat 4/7. Jadi hasil peluang bola hitam berasal dari wadah A adalah 4/7. Nah, ini ada contoh kedua supaya makin paham. Sebuah industri manufaktur mempunyai 3 mesin produksi, yaitu M1, M2, M3 yang masing-masing menghasilkan produk 25, 40, dan 35%. Nah, tadi 1% produk tersebut dihasilkan M1 rusak, 5% M2 rusak, 2% M3 rusak. Jika produk yang dihasilkan 3 mesin dicampur dalam kontainer, misalkan manajer perusahaan itu memeriksa secara acak kontainer tersebut, berapa peluang produk tersebut rusak? Nah, kita cari dulu apa aja yang diketahui, kita buat peluang M1, M2, M3 ini kan dalam persen. Ya udah, tinggal kita ganti jadi desimal. Peluangnya 0,25, 0,40 dan 0,35. Nah, ini peluang rusak bersyarat M1. Itu adalah
0,01, 1%. Produk yang rusak bersyarat M2 itu adalah 0,05, rusak bersyarat M3 itu 0,02. Nah, yang ditanya itu, misalkan manajer perusahaan memeriksa secara acak kontainer berapa peluang produk tersebut rusak. Berarti yang ditanya PR. PR sama dengan, peluang rusak sama dengan, ini peluang R bersyarat M1 dikali peluang M1 ditambah peluang R bersyarat M2 dikali M2 ditambah peluang R bersyarat M3 dikali M3. Kita tambahin, kita kaliin, ini kali ini dikali ini dikali ini dikali ini, terus tambahin semuanya, dapat hasilnya 0,0295. Oke, sekarang bila manajer tersebut menemukan produk yang terambil rusak, berapa peluang produk tersebut diproduksi M1? Nah, kalau tadi itu yang kita ketahui itu R bersyarat M1. Nah, sekarang yang dimintanya tuh M1 bersyarat R. Nah, itu kita pakai rumus biasa, rumus peluang bersyarat, peluang M1 beririsan dengan rusak per peluang rusak. Nah, peluang M1 dikali peluang rusak bersyarat M1 per peluang rusak. Nih, kita udah dapat nih semua angka-angkanya, kita tinggal masukin aja lagi. Peluang M1-nya berapa? 0,25. Peluang R bersyarat M1-nya berapa? 0,01. Per peluang rusaknya berapa? Udah dapat nih tadi 0,295. Sama dengan 0,087. Oke. Dapat berarti peluang produk diproduksi M1 bersyarat rusak itu adalah 0,0847. Ini ada contoh lagi. Satelit cuaca mengirimkan kode biner 0 dan 1 untuk memperingatkan adanya badai tipis. Namun demikian, terjadi gangguan pada saluran dan hal ini dianggap sebagai kesalahan teknisi. Misal pesan yang dikirim 70% adalah 0, tidak ada badai, dan peluang diterima dengan baik 0 atau 1 adalah 80%. Bila suatu pesan diterima adalah 1, berapa peluang yang dikirim itu 0? Ini soal HOTS ya. Nah, jawabannya itu adalah 0,368. Ini udah ada rumusnya. Ini kakak jadiin nilai plus. Bisa dimerahin. Ini kakak jadiin nilai plus, siapa yang bisa? Ini udah ada jawabannya. Ini tinggal dijabarin aja. Kirim di grup ya. Oke, mungkin sekian pertemuan 4 statistika dan probabilitas. Ini jangan lupa absen. Apabila ada salah, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.